wah hidup saya ini berat, hidup saya ini sulit, hidup saya itu nggak mungkin bisa enak. Akhirnya itu terucap lewat lisan kita, lisan dohir sama lisan batin. Dan omongan kita itu jadi doa, dan akhirnya terjadi. Itu juga sugesti menjadi sumber masalah. Saudara-saudara yang budiman, kita hidup di alam dunia ini dengan peran yang kita sandang masing-masing, tidak pernah lepas dengan suatu masalah. Sering kita berhadapan dengan permasalahan-permasalahan tertentu, entah itu masalah yang ringan, sedang, berat, atau mungkin sangat berat. Ketika kita berhadapan dengan satu masalah, secara tidak sadar, kita mempunyai satu tabiat, kebiasaan yang buruk. Apa itu? Suka mencari kambing hitam. Kita suka mencari satu objek untuk kita salahkan. Biasanya kita menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi dan kondisi, menyalahkan keadaan, dan yang paling sering menyalahkan setan, menyalahkan iblis. Hal itu tidak akan mempermudah menyelesaikan masalah, mengupas dan mengurai masalah. Justru itu sebetulnya akan menambah ruwetnya permasalahan. Kadang-kadang secara kita tidak sadari, permasalahan itu muncul dari energi-energi negatif yang keluar dari pribadi kita. Permasalahan itu kadang muncul yang pertama dari tingkah laku kita, perilaku kita, sikap kita, ucapan kita yang kurang berbudi pekerti atau kurang beretika, dan akhirnya bergesekan, bertabrakan dengan lingkungan di sekitar kita. Berarti itu sumber masalahnya sesungguhnya kita. Tapi karena kita kuat egonya, lebih cenderung untuk menyalahkan keadaan di sekitarnya. Sesungguhnya kalau kita bisa tahu kalau itu masalah muncul dari perilaku, tingkah laku, ucapan, ada budi pekerti kita, seharusnya kita bisa memperbaiki dan belajar dari kasus yang sudah terjadi, untuk kemudian kita lebih bijaksana membawa perilaku, tingkah laku, ucapan, dan ada budi pekerti kita. Kemudian masalah kadang muncul dari otak kita sendiri. Sesungguhnya gampang, tapi otak kita memperumit. Otak kita yang bikin ruwet, bikin semrawut. Karena pola otak kita, pola pikir kita yang seharusnya sederhana, malah menjadi tidak sederhana. Dan bisa jadi terlalu banyak pikiran-pikiran negatif dalam otak kita yang akhirnya mensugesti kita. Sugesti yang akhirnya memunculkan satu masalah-masalah baru. Bisa juga masalah itu muncul dari keadaan hati kita. Hati yang kotor, penuh kebencian, penuh
dendam, penuh marah, emosional, penuh dengan iri, dengki, dan lain sebagainya. Pokoknya muncul dari energi-energi negatif yang ada dalam hati kita. Akhirnya melahirkan satu keadaan yang buruk juga. Dan itu akhirnya jadi masalah buat kita. Bisa juga masalah itu muncul dari manajemen pribadi yang kurang maksimal. Pikiran kurang tertata. Pikiran semrawut, nggak jelas. Terus kita berkeputusan. Nah, akhirnya keputusan itu menjadi benih masalah. Bisa juga dari nafsu kita yang tak terkendali. Nafsu kita karena tidak terkendali menuntut keinginan yang melebihi batas kemampuan kita. Dan akhirnya kita terjebak pada hal-hal yang tidak mampu kita kuasai. Contohnya lawamah. Ini daya kekuasaan, daya kekayaan. Kita menggapai satu hal yang sesungguhnya tidak mampu kita beli dan kita memaksakan untuk mendapatkan sesuatu tersebut demi mencukupi atau demi memenuhi nafsu lawamah kita. Dan akhirnya jadi masalah. Amarah kita, mungkin ego kita terlalu tinggi. Jadi kita menuntut orang lain, menuntut lebih untuk memberi kehormatan pada diri kita. Dan akhirnya ada potensi gesekan. Dan itu jadi masalah. Sumber masalahnya adalah ego kita sendiri, amarah itu tadi. Terus selanjutnya supiah. Karena kita hipokrit, kita oportunis, mau enaknya sendiri, akhirnya jadi masalah. Terus yang selanjutnya dari nafsu mutmainah, ya. Demi ketenangan diri kita sendiri, kita merusak ketenangan orang lain. Kita mengganggu rezeki orang lain, mengganggu penghidupan orang lain, mengganggu karakter orang lain, pribadi orang lain, dan akhirnya itu menjadi sumber masalah. Dan akhirnya melahirkan satu masalah buat diri kita. Bisa juga kita ini menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang buruk, bukan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat negatif, bukan sifat-sifat yang positif. Contohnya apa? Malas, sembarangan, apa-apa serba terburu-buru, kemudian menjalani hidup ini semau-maunya gue, semau-maunya sendiri. Itu juga sumber masalah. Kita tidak menghiasi diri kita dengan satu kearifan, sifat yang arif, sifat yang disiplin, sifat yang telaten, sifat yang sabar, sifat yang ikhlas, sifat yang kokoh, sifat yang istilahnya tegar menghadapi apapun. Nah, ini masalah muncul dari sifat yang kita sandang. Jadi kita salah sandang itu. Itu bisa jadi masalah itu pun muncul karena kita ini memunculkan satu sugesti-sugesti yang buruk, tidak sugesti yang baik. Contohnya, wah hidup saya ini berat, hidup saya ini sulit, hidup saya itu nggak mungkin bisa enak. Akhirnya itu terucap lewat lisan kita, lisan zahir sama lisan batin. Dan omongan kita itu jadi doa, dan akhirnya terjadi. Itu juga sugesti menjadi sumber masalah. Bukannya kita mensugesti kita dengan hal-hal yang positif. Contohnya, saya mampu, saya kuat, terus saya bisa.
menyelesaikan semua itu. Insya Allah. Nah ini, sugesti-sugesti yang buruk ini akhirnya akan melahirkan masalah juga bagi kita. Terus selanjutnya, kita manusia seharusnya dekat dengan Yang Maha Kuasa. Kita malah jauh. Ibadah kita sak geleme dewe, semaunya sendiri. Kita jauh dengan Tuhan. Akhirnya kita jauh dari hidayah, jauh dari petunjuk, jauh dari ketenangan, jauh dari pencerahan dan terang. Dan itu akan memunculkan satu energi, yaitu energi kegelapan. Energi yang membuat hidup kita berwarna gelap. Dan akhirnya itu menjadi sumber masalah. Jadi, kalau kita punya masalah, entah ringan, sedang, berat, atau sangat berat, kita langsung secara refleks, kalau sudah terlatih, harus berintrospeksi, mawas diri, mengaca diri. Apa atau ini penyebabnya? Akar masalahnya dari siapa? Kalau akar masalahnya dari diri kita sendiri, ya kita perbaiki pribadi kita. Kalau akar masalahnya adalah dari unsur luar kita, kalau kita mampu, ya kita selesaikan. Kalau tidak mampu, kita harus sadar hal-hal yang di luar diri kita itu kadang di luar batas kemampuan kita. Kadang kuasa kita itu sudah tidak bisa menembus ke situ. Seharusnya itu harus dipasrahkan kepada Yang Maha Menguasai semesta raya ini. Jadi kalau itu sudah di luar daya kuasa kita, pasrahkan kepada Yang Maha Menguasai alam ini. Siapa? Ya Tuhan itu tadi. Nah, manajemen pribadi yang sering kita sepelekan ini, penataan pribadi, menata jiwa supaya agar tetap tenang, menata pikiran supaya tertata, menata nafsu supaya terkendali, menata perbuatan, tingkah laku, dan perilaku supaya terarah, benar dan benar. Nah, itu sering kita sepelekan. Nah, manajemen pribadi ini, kalau kita tidak maksimal, akan memunculkan satu sifat atau sikap suka mengkambing hitamkan keadaan, mengkambing hitamkan orang lain, mengkambing hitamkan situasi dan kondisi. Dan akhirnya kita mensikapinya dengan kegalauan dan kepusingan. Terus ada lagi, sumber masalah itu mungkin karena kita menanam satu benih-benih keburukan. Contohnya, suka merendahkan orang lain, menyepelekan orang lain, mengganggu orang lain, mengganggu ketenangan orang lain. Atau mungkin mengganggu rezeki orang lain. Contohnya, hutang, gak disaur-saur. Kan orang lain jadi sebel sama kita. Akhirnya muncul doa-doa buruk secara dia tidak sadari. Terus kita mencuri, merugikan orang lain. Nah, itu terjadilah satu resonansi. Apa yang kita tanam kepada orang lain itu sesungguhnya kita sedang menanam benih untuk kita sendiri. Kalau kita menghinakan orang lain, sesungguhnya resonansinya kita menghinakan diri sendiri. Ketika kita memuliakan orang lain, itu resonansinya sesungguhnya kita memuliakan diri sendiri. Ketika kita bersikap baik sama orang lain, sesungguhnya kita berbuat baik pada diri sendiri. Kita memang perlu memandang segala sesuatu itu secara netral, murni, dan akhirnya bisa objektif. Satu pandangan yang melihat satu objek itu dengan objektif, itu akan mempermudah kita mengurai, mengupas,
dan menyelesaikan masalah. Pesan yang kita ambil dari pembahasan saat ini adalah jangan terburu-buru mencari kambing hitam. Sebuah masalah itu harus diselesaikan. Kalau ingin menyelesaikan, harus tahu akar masalahnya. Kalau sudah tahu akar masalahnya, insya Allah dari batangnya, dari daunnya, dari bunganya, dan dari buahnya, itu bisa kita urai satu persatu dan kita selesaikan. Seperti itu, saudaraku. Jadi, budaya kambing hitam ini sering kita tidak sadar terjangkit dalam diri kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang objektif, bukan orang-orang yang halu. Ya, itu tadi yang namanya mencari kambing hitam, tapi tidak dengan dasar objektif, itu sesungguhnya hasil dari persepsi otak kita yang tidak objektif, akhirnya menjadi halusinasi. Bisa jadi masalah yang ada itu muncul dari persepsi yang tidak objektif dan menjadi halusinasi. Banyak orang mempunyai banyak masalah, mempunyai masalah yang bertubi-tubi, itu muncul dari halusinasi-halusinasi yang dia buat sendiri. Ngoten niku sedulurku, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun.